الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. Maka siapakah yang paling baik agamanya melainkan hamba-hamba Allah yang menghadapkan wajahnya secara lurus dan beraslam menjadi seorang muslim yang kafah, mengikuti millah ajaran Nabi Ibrahim Hanifah. Dan ketahuilah, Ibrahim bergerak al-Khalil, kesayangan Allah. Maka hamba-hamba yang hidupnya senantiasa berkah adalah mereka yang berusaha mengikuti jejak milah kebaikan dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Quran surah An-Nisa ayat 120. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Rumah yang dibangun Allah di muka bumi disebut Bakkah atau yang lebih dikenal dengan Makkah. Siapa yang pergi ke Makkah berjihad dengan hartanya, berjihad dengan dirinya, maka Allah berjanji mubarakallahu lil alamin. Sepulang dari Ka'bah, sepulang dari Mekah, ia akan mendapatkan dua keuntungan. Yang pertama, hidup dan rezekinya semakin berkah. Yang kedua, sepulang dari Ka'bah, wa hudan lil alamin, akan mendapatkan petunjuk dari Rabb Tuhan semesta alam. Siapa yang memasuki Mekah, maka aman jiwanya, tentram kehidupannya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan ketahuilah, wajib hukumnya siapapun yang hamba Allah berangkat menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Bagi mereka yang mengingkari syariat haji, sengaja menunda-nunda haji, mengutamakan dunia daripada haji, maka sesungguhnya Allah tidak membutuhkan apapun dari kalian, dan Allah Maha Kaya atas segala yang dimiliki. Quran surah Ali Imran ayat 96 dan 97. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajj wal umrata lillah. Kerjakan haji dan umrah karena Allah. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa man taf'alu min khairi ya'lamullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Pergi haji pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Yang berangkat haji, tolong sertakan 3 modal yang harus dia bawa. Wala rafatha. Orang yang berangkat haji
mulutnya tidak boleh berkata-kata kotor. Wala fusuqa, orang yang berangkat haji tidak boleh berbuat fasik, menyakiti orang lain. Wala jidala, orang yang berangkat haji tidak boleh berdebat, mencari keuntungan dan pembenaran. Ketahuilah, tidak ada modal yang paling baik untuk kehidupan kecuali golongan yang menjadikan takwa sebagai modal kehidupannya. Bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang memiliki akal. Quran Surah Al-Baqarah ayat 196 dan 197. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman. Dan saya berdoa kepada Allah, semoga yang hadir di tempat ini, semoga yang duduk di tempat ini segera menjadi duyufullah, tamu-tamu Allah, duyufur rahman, tamu-tamu dari yang maha pengasih. Dan saya doakan di bulan Zulqaidah yang berkah ini, yang duduk di sini segera berangkat haji ke Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Semuanya labbaik Allah. Jadi semangat. Labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilanmu, tiadalah sekutu untukmu, maha suci memuji padamu. Semuanya labbaik Allah, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la tushaddur rihalu illa ila thalathi masajid. Jangan pergi kemanapun, melainkan awali langkahmu, awali hidupmu, buang uangmu untuk mengunjungi 3 masjid yang diberkahi. Al-Masjidil Haram Makkah, wa Masjidi Hada, masjidku ini Madinah, Al-Masjidil Aqsa Palestina. Maka siapa yang mengawali hidupnya dengan berkunjung ke Baitullah, maka Allah berjanji setelah dari Baitullah semua rezekinya akan dicukupi. Mari kita awali dengan berdoa kepada Allah. Semoga mulai hari ini apa yang kita usahakan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita angkat kedua tangan, kita bermunajat dengan hati yang ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta.
Allahumma aslih qalbi wal amali. Allahumma ahrimni laddata maksyiatik warzuqni laddata ta'atik. Ya mukallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya mukallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma hajjaka hajjan mabruran wa sya'yan mashkuran wa tijaratan lam tabur. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan, a'udzu bika minal ajzi wal kasal, a'udzu bika minal jubni wal bukhl, a'udzu bika min ghalabatil daini wa qahri rijal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Dalam satu hadis riwayat Tirmidzi nomor 3377, Nabi menjelaskan kepada kita pekerjaan yang bisa mendatangkan rezeki yang melimpah. Nabi menjelaskan kepada kita amalan yang membuka pintu rezeki yang seluas-luasnya. Apapun pekerjaan dan usaha Anda, maka silakan melakukan amalan ini. Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqid dhahabi wal lariki wa khairul lakum min antal aduwakum fatakribu a'naqahum wa yakribu a'naqakum. Qalu bala ya Rasulullah, dzikrullah. Aku kabarkan kepada kalian tentang pekerjaan yang memuliakan di hadapan Allah. Wa arfa'iha fi darajatikum. Siapa yang menjalankan ini, derajatmu diangkat oleh Allah. Wa khairul lakum min infaqid dhahabi wal wariki. Lebih baik daripada infak dan sedekahmu setinggi gunung emas dan setinggi gunung perak. Wa khairul lakum an talqau aduwakum fataqrabu a'naqahum wa yadrabu a'naqakum. Bahkan lebih hebat daripada berjihad di jalan Allah. Qalu bala ya Rasulullah, amal apakah yang membuat kita dimuliakan dengan rezeki yang melimpah? Nabi menjawab, dzikrullah, berzikir kepada Allah. Surat Al-Ahzab ayat 4142, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Diperintahkan kepada setiap hamba, zikirlah di saat pagi dan petang, karena ini merupakan perintah. Maka orang yang ingin hidupnya bahagia, jangan jauh-jauh dari mengingat dan menyebut nama Allah. Surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, maka hidupnya akan tenang, jiwanya akan kuat walaupun dibenturkan dengan berbagai ujian dan masalah hidup. Hadirin yang dimuliakan Allah, setelah berdoa saya akan mengajak berzikir sejenak. Semoga dengan zikir ini membuka pintu rezeki yang sedang berusaha. Semoga dengan zikir ini membuka jalan kehidupan yang saat ini sedang sulit. Semoga dengan zikir ini mengangkat derajat orang-orang yang harus diangkat. Semoga dengan zikir ini yang duduk di tempat ini dijadikannya kehidupannya berkah dunia. Mari kita awali dengan tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa. Kita buka dengan istighfar bersama-sama. Astaghfirullah
Semuanya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzawna ma kanu ya'malun. Siapa yang berzikir Asmaul Husna, sepulang dari tempat ini Anda akan menemukan kejutan yang membahagiakan. Yang sedang berusaha di tempat ini, yang berzikir kalimat ini, insya Allah dagangannya laris dan lancar. Ya Allah, ya Rabbana Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabir, Ya Basir, Ya Khafir, Ya Rafi, Ya Mu'iz, Ya Mudil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Mukid, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Rakib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Shahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Habib, Ya Muqsin, Ya Mubdi, Ya Mu'in, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ahad, Ya Samad,
Ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awal ya Zahir ya Wali ya Muta'ali ya Bar ya Tawwab ya Muntakim ya Afu ya Rauf ya Malikal Mulkidul Jalali wal Ikram ya Muqsit ya Jami' ya Ghani ya Mughni ya Mani ya Dar ya Nafi ya Nur ya Adhi ya Badi ya Baki ya Warith ya Rashid ya Sabur ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah doa-doa kita akan dikabulkan. Saya berdoa yang hadir di tempat ini pulang membawa barokah. Saya doakan yang duduk di tempat ini rezekinya semakin melimpah. Khusus untuk ibu-ibu, saya doakan mulai hari ini uang belanjanya ditambah. Saya doakan yang hadir setiap hutang dan cicilannya lunas. Saya doakan untuk ibu-ibu suaminya setia dan tidak bertingkah. Saya doakan untuk bapak-bapak istrinya soleha dan taat. Saya doakan yang hadir di tempat ini jadi orang kaya. Kenapa mereka jualan? Kenapa mereka buka stand? Kenapa mereka membuat toko dan membuka toko? Tujuannya cuma satu, agar cukup rezekinya. Sebab dalam rumah tangga penyakit yang banyak merusak hubungan suami istri dan pertengkaran yang sering terjadi antara suami istri itu terbesar adalah faktor ekonomi. Betul tidak? Bapak dan ibu harus tahu kelemahan masing-masing. Tiap rumah tangga pasangannya harus tahu kelemahan dari pasangannya. Seorang istri harus paham kelemahan seorang suami. Seorang suami harus paham kelemahan seorang istri. Apakah kelemahan dari suami? Ali Imran ayat 14. Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa. Laki-laki syahwat terbesarnya adalah perempuan. Itu kenapa istri harus punya servis yang super excellent. Untuk apa? Menjaga suaminya baik-baik. Karena apa? Di luar sana ada banyak kompetitor yang mengancam. Halo. Hadirnya istilah walimi, wanita maling suami. Itu dikarenakan seorang istri kurang pandai menjaga dirinya. Halo.
5 obat mujarab agar suami betah di rumah. Yang pertama, skincare. Yang kedua, body care. Yang ketiga, hair care. Yang keempat, rekening care. Yang kelima, suami. Siapa yang punya 5-5-nya? Insya Allah awet muda. Jamaah, jangan lupa sinar matahari mengancam wajah Anda. UV di atas jam 10 sampai jam 4 sore mengandung zat-zat yang tidak baik untuk merusak lapisan kulit Anda. Maka jaga kulit Anda dengan UV protection. Jawabannya hanya satu, Nazula Skincare. Ustaz, dibayar berapa sama Nazula? Itu skincare bini gue. Emang situ aja yang dagang. Cari penghasilan dia dong dari tempat lain, ya enggak? Agar ceramahnya gratis. Sudah nggak zaman ceramah dibayar, guys. Jamaah. Yang kedua, tolong dijaga budi Anda. Awal menikah ukuran busana muslim S. Anak 1 M, anak 2 L, anak 3 XL. Maaf punten, jangan tersinggung. SPG rokok Jisamsu lebih menggoda bodinya, ya enggak? Ibu mikir tidak, kenapa jualan rokok yang dipamerkan tubuh? Kenapa jualan rokok yang dipamerkan paha, jamaah? Karena dia tahu laki-laki sahabatnya adalah perempuan. Itu kenapa wanita penghuni surga beratnya tidak boleh lebih dari 55 kilogram. Tolong habis dari sini timbang di rumah masing-masing. Berapa posisi berat badan Anda? Jangan marah kepada saya. Salahkan pola makan yang salah. Jamaah, Bapak harus tahu kelemahan perempuan, Mbak. Syahwat laki-laki adalah perempuan. Dan syahwatnya perempuan itu apa, Ibu? Duit. Ada uang, Abang? Tak ada uang? Tuhan. Biar kata suami jelek gak masalah. Yang penting sering kasih. Kulit hitam gak apa-apa. Yang penting sering kasih. Suami jarang pulang boleh lah. Yang penting sebelum tinggalin bisa tinggalin. Ternyata suami gak penting-penting amat. Yang paling penting adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari majelis apa ini? Apakah ada amalan yang selalu membuat rezeki Anda lancar? Saya ingin berbagi tips dari Quran dan hadis agar hidup selalu barokah rezekinya, agar rezeki tidak pernah terputus. Yang sedang buka dagangan, tolong buka lebar-lebar telinganya. Yang sedang jualan, tolong perhatikan. Ini konsep rezeki dari Allah dan Rasulullah. Yang pertama, amalkan ayat 1000 dinar. Surat At-Talaq, surat 65 ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketaatan seorang hamba menentukan lulusnya rezeki. Sebaiknya Anda terus dalam ketaatan. Sebaiknya jangan coba-coba berbuat maksiat
dan dosa. Coba Anda buka surat Toha ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berbuat maksiat dan gemar berbuat dosa, maka Allah sempitkan hidup dan rezeki Anda. Jadi kalau hidup banyak masalah, rezeki tidak datang sesuai dengan yang kita inginkan, Anda mengalami ketidaktenangan dalam hidup, itu pertanda ada banyak maksiat dan dosa yang sedang kita kerjakan. Maka demi Allah, rumus rezeki, jangan berbuat dosa, jangan berbuat maksiat, taatlah kepada Allah, maka rezeki Anda lebih mulus dari jalan tol Jakarta Bandung. Halo. Yang kedua, ada yang disebut tijarul lan tabur. Orang yang berbisnis, bisnisnya tidak pernah rugi. Siapakah golongan orang yang berbisnis, usahanya tidak pernah rugi? Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqimus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Siapa yang senang membaca Quran, siapa yang rajin menjaga sholat, dan siapa yang rajin sedekah, maka demi Allah rezeki Anda tidak akan rugi di hadapan Allah. Tolong dijaga ini setiap hari. Baca Quran, sholat tepat waktu, dan yang ketiga rajin sedekah. Yang ketiga, Ibnu Abbas dari Rasulullah, bacalah surat Al-Waqi'ah. Siapa yang tiap hari baca Al-Waqi'ah, Allah berjanji dihapus kemiskinannya. Yang keempat, Al-Baqarah ayat 274. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Siapa yang sedekahnya siang dan malam. Ayat ini membeberkan rahasia rezeki datang bagi ahli sedekah. Minimal sedekahnya sehari 2 kali. Bagi Anda yang sedekahnya minimal sehari 2 kali, maka rezeki mulus tiada hambatan. Yang kelima, berzikirlah di mana saja Anda berada. Fa idza qadaytumus shalah fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Setelah sholat, tetap ingat kepada Allah dimanapun Anda berada, dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Jamaah, kenapa di tangan saya ada tasbih? Kadang ada yang pakai tasbih digital, sebab mengamalkan surat Zukhruf ayat 36. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Setiap tubuhmu ada jin yang ditempelkan oleh Allah, dan jin itu tidak akan pernah keluar kecuali Anda mati. Jin itu bernama qarin. 1 detik Anda tidak mengingat Allah, maka qarin akan memalingkan Anda dari berzikir kepada Allah. Yang ada di otak dan hati kita hanya urusan dunia. Kalau sudah dunia menjadi tujuan dan harapan, demi Allah, farakallahu alaihi amrahu, Anda tidak akan bisa mencapai tujuan hidup bahagia dunia akhir. Mari 5 amalan ini kita kerjakan mulai hari ini. Insya Allah rezeki mulus tanpa hambatan. Amin ya Rabbal. Kita akan berselawat kepada Rasulullah dan siapkan sedekah siangnya sesuai dengan ayat tadi. Billail wan nahar, siang dan malam. Siapa yang bersedekah di siang hari dan malam hari, falahum ajruhum 'inda rabbihim fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mari jamaah hiasi majelis ini dengan sedekah. As-sadaqatun syai'un alim. Sambil bersedekah, berdoalah, karena Allah mengabulkan lebih cepat permohonan hamba ketika berdoa diiringi dengan sedekah. Dan berikan sedekah yang terbaik. Ingat aturan sedekah banyak tapi ikhlas. Aturan sedekah, hindari sedekah dengan uang yang berwarna abu-abu.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin. Semuanya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil. Semuanya. Salatullah salamullah ala toha. Salatullah salamullah ala yasin ala yasin. Tawassalna bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil Kalau mall ini tiap hari diisi dengan zikir seperti ini, maka demi Allah semua tenan yang jualan di tempat ini terdampak rezeki barokah. Karena demi Allah, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah orang-orang berkumpul di tempat-tempat berzikir kepada Allah. Selain itu, nazzalat alaihimus sakinah, maka diturunkan kebaikan dan keberkahan. Itu kenapa insya Allah setelah acara